Jadi kami tidak akan mentolerir siapapun orangnya yang menghina Allah dan Rasul. Dan kami berhusnuzon kepada pihak Polda Jabar agar segera menuntaskan kasus ini dengan cara prosedur hukum yang berlaku. Dan kami di sini karena Allah, kami komitmen karena Allah, kami bersabar karena Allah, kami marah pun karena Allah. Kami tidak bisa mentolerir siapapun yang menghina dan menginjak-injak martabat Islam. Takbir! Allahu Akbar. Disampaikan rekan barusan bahwa kami telah diterima oleh pihak Polda Jabar, Direktorat. Kencang anginnya di situ. Gimana? Kita lanjut lagi atau mau di post? Iya. Itu memang dari videonya itu nggak apa-apa. Lanjut aja. Oh, nggak apa-apa ya. Siap. Cyber dengan baik tadi dan mohon dukungannya. Tidak lain kami di sini karena Allah, karena kami membela agama Allah. Tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan kami terhadap Allah, dan tidak boleh ada yang menghina Nabi dan Allah. Tidak boleh ada yang menghina agama Islam. Kalau masalah toleransi, agama Islam itu adalah agama yang toleransi. Karena dalam agama kami pun haram hukumnya apabila kami sebagai umat Islam memperolok-olok agama lain. Jadi kami tidak akan mentolerir siapapun orangnya yang menghina Allah dan Rasul. Dan kami berhusnuzon kepada pihak Polda Jabar agar segera menuntaskan kasus ini dengan cara prosedur hukum yang berlaku. Dan kami di sini karena Allah, kami komitmen karena Allah, kami bersabar karena Allah, kami marah pun karena Allah. Kami tidak bisa mentolerir siapapun yang menghina dan menginjak-injak martabat Islam. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, itu bentuk atau opening statement atau konferensi pers setelah teman-teman Jawa Barat melaporkan akun Agatha Palermo di Polda Jabar. Semoga saja ini cepat ditanggapi. Jadi teman-teman juga harus sabar, jangan kayak si mereka di sebelah langsung main tangkap. Itu bukan bahasa hukum. Ikuti prosedur aja yang berlaku. Intinya adalah ya mudah-mudahan besok Polda Banten sama Polda Metro. Kira-kira begitu untuk pelaporan sementara ya. Jadi yang sudah melaporkan Agatha ada 2, Polda Sulsel dan Polda Jabar. Soalnya besok menyusul Polda-Polda lain. Itu lanjut. Insya Allah. Lanjut Bang Zuma. Ya, saya rasa teman-teman sudah pada paham semuanya ya, bahwa tindakan kita ini itu diawali ya oleh mereka dengan memanfaatkan salah satu pengacara mereka dengan menggunakan organisasi atau ormas kesukuan gitu ya teman-teman. Sehingga kita juga harus mengambil langkah yang sama. Disebabkan karena ya itu tadi yang saya sampaikan, mereka yang memulai penistaan, penghinaan, bukan hanya secara personil. Jadi yang memulai penistaan itu bukan hanya personil saja, tapi memang dari lembaga Bible itu sudah melakukan penistaan terhadap sembahan kita, yaitu Allah. Oleh karena itulah kemudian, ya mau kayak mana, kita tidak akan mungkin mundur karena sudah diajak untuk perang akidah. Bukan perang fisik, tapi perang akidah.
main gertak, ya sudah terlanjur, mau kayak mana lagi. Saya pun tak ada kekuatan untuk menghalau teman-teman yang ingin mengambil jalur hukum, silakan aja. Apalagi memang si Agatha ini memang sudah sangat berlebihan sekali, ya kan ya. Yang kita takutkan itu adalah adanya tindakan dari umat Islam main hakim sendiri. Nah, ini kita tidak menginginkan. Sehingga kita tampil sebagai apologet untuk meredam kemarahan umat Islam dengan mereka merasa ada yang mewakilkan kita di sosmed, menyuarakan kesakitan hati mereka yang selama ini mendera umat Islam ketika melihat TikTok yang begitu ramai penghujatan terhadap umat Islam. Untuk itulah kemudian, karena mereka yang mengawali, mereka juga yang harus mengakhiri. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada mereka. Mereka yang memainkan musik, ya, mereka juga yang harus menghentikan musiknya. Selama mereka masih memutar musik, selama itu juga kita goyangkan. Karena umat Islam itu sifatnya tidak boleh memerangi, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi. Umat Islam tidak boleh kemudian menzalimi siapapun, meskipun orang kafir, kalau orang kafirnya itu tidak menzalimi umat Islam. Tapi ini kita sudah dizalimi dari segi lembaga, ya, akidah kita teraniaya, akidah kita tercabik-cabik. Kalau kemudian mereka berkata tentang Allah, itu tak ada dasar pijakannya. Berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW pun tak ada pijakannya. Sedangkan selama ini ketika kita apologet Islam berbicara tentang sembahan mereka, pijakan kita Bible. Makanya saya katakan musuh mereka itu adalah Bible itu sendiri. Ada hal yang perlu dipahami di sini, bahwa ketidaktahuan terhadap kandungan kitab mereka itulah kemudian membuat mereka menjadi seorang yang taat kepada agama mereka tanpa mereka kemudian pahami secara menyeluruh. Hadirnya umat Islam kemudian membuka isi dari Bible ini untuk menyampaikan pesan, sadarilah bahwa sesungguhnya hinaan dan nistaan kalian itu terhadap Rasulullah, Allah dan Al-Quran serta umat Islam itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan isi kitab kalian yang kalian sendiri nggak tahu. Isi kitab kalian itu nggak tahu. Banyak di antara mu'allaf, hampir semuanya yang kita syahadatkan, hampir semuanya, sekali lagi, itu mereka terkaget ketika kemudian menikmati debat, kesal, jengkel, marah, ya. Tapi setelah mereka merenungkan apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan kawan-kawan ini ternyata ada di Bible, maka langkah selanjutnya apa yang mereka lakukan? Mereka merenung, mereka mengosongkan diri, mereka mencoba untuk melemparkan keluar dogma dan doktrin dari kepala mereka. Lalu mereka membaca Bible pelan-pelan. Dan alhasil, mereka bukan benci lagi, tapi ujung-ujungnya cinta. Di mana ada Bang Suma dan kawan-kawan, di situ mereka masuk. Begitu mendengarkan pembahasan tentang Bible, berdiskusi dengan saudara Kristen yang tadinya benci, yang dibenci Islam awalnya, Bang Suma, tapi begitu dia mendengar sambil pegang Bible, balik membenci kepada seakidahnya, seagamanya. Dan nyaris mereka mengutuk, apa sih? Bang Suma benar loh. Yang disampaikan Bang Suma itu benar. Ayo tanggapi loh. Tanggapi dong. Ayo. Tanggapi. Kira-kira apa jawabanmu? Jadi orang ini penasaran apa jawabannya. Ternyata cuma muter-muter kayak baling-baling. Emosi, maki-maki kayak baling-baling. Dan ternyata hal itu membawa yang tadinya benci menjadi cinta. Nah, inilah yang banyak bersyahadat. 2-3 hari yang lalu kita masih merasakan pengakuan seorang debater Kristen yang bertanya kemudian beberapa pertanyaan tentang Islam, lalu dia akui bahwa Islam itulah ya yang benar. Padahal baru-baru aja kita saling seruduk, ya, saling seruduk terkait dengan materi dialog. Dan alhasil beliau bersyahadat. Sama seperti semalam masih ada yang ingat Andreas itu ternyata betul-betul non-Muslim.
Sayangnya dia mengatakan Hindu, padahal sebenarnya bukan Hindu. Beliau itu adalah Kristen dan KTP-nya ada sama saya lengkap dengan tanda tangan, tinggal dibuatkan sertifikat oleh Dinda Ardiansa. Alhamdulillah. Artinya bahwa kita harus melihat dari perspektif kedamaian, damai sejahtera Islam itu. Sedangkan yang dilakukan oleh Agatha ini tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan karena pemahaman terhadap Al-Quran itu minim, namun dia menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan kemudian isi Quran sesuai dengan tafsiran pribadi. Sedangkan umat Islam mentafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menelaah Al-Quran berdasarkan dengan ilmu sanad. Apa yang dikatakan kemudian oleh para guru, itu yang mereka percaya, itu yang umat Islam percaya. Dan guru-guru kita ini adalah orang yang punya kewenangan. Ya, basicnya memang di situ. Mereka memang benar-benar sekolah tentang itu. Nah, sedangkan yang kita lihat dari sisi mereka kayak Agatha ini kan cuma modal terjemah saja. Modal terjemah. Belum lagi ketika Agatha mengatakan dia adalah seorang murtadin. Nah, ini masih meragukan saya. Masih meragukan saya kemudian ketika dia mengaku sebagai seorang murtadin. Karena seorang murtadin, waktu itu ketika saya bertanya jawab tentang Asmaul Husna, dia menolak bahwa Asmaul Husna itu adalah bagian daripada sifat. Padahal sifat 20 itu yang wajib, sedangkan Asmaul Husna itu adalah sifat yang melekat pada esensi atau pribadi atau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya mulai curiga, oh, kok aku murtadin anak ini. Nah, ternyata tadi setelah ada informasi dari intelijen kita, ya, Bang Firdaus dan juga Dewi Bunga, itu rupa-rupanya dari kecil memang namanya kayak gitu, Magdalena. Saya belum pernah menemukan seorang muslimah dari kecil namanya Magdalena Lubang. Gimana dong? Belakangnya nggak usah bang, belakangnya nggak usah bang. Nggak apa-apa, mau kayak mana lagi namanya memang Lubang, mau kayak mana. Nah ini dia makanya ya, jadi teman-teman jangan dikira teman-teman ini dari pihak Kristen ini ketika kemudian melaporkan Bang Suma akan menghentikan langkah kita untuk menangkis semua hujatan, hinaan, penistaan terhadap Islam. Enggak akan itu. Kalaupun kalian berhasil membunuh Bang Suma, misalnya nih, karena Agatha kan ada rekamannya yang ngancam saya ingin meledakkan kepala saya. Ada nggak yang pernah lihat teman-teman? Bang Suma ingin diledakkan kepalanya dengan dor. Ada nggak yang pernah lihat video itu? Aku pingin kali video itu dipertontonkan kalau ada. Sempat terlintas waktu itu, jangan kata dia kita senyap, kita bergerak senyap, nah, kita intai Bang Suma, habis itu kita dor kepalanya, kata dia gitu. Artinya mau melakukan ancaman, bukan mau tapi sudah melakukan ancaman pembunuhan. Ada yang pernah lihat video itu? Saya ada bang, tapi di handphone ini juga. Aku kirim ke siapa nih? Siap, aku kirim ke Kirim ke aku Jul. Itu ancaman pembunuhan. Ke Bang Handi aja, Ancaman pembunuhan yang ya seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perempuan gitu ya. Sedangkan kalau kita nih seorang muslim nih, sahabatku Izzy dan juga Bang Firdaus, terima kasih banyak. Itu kita sudah kita sebenci-bencinya gitu loh, sebenci-bencinya. Itu hanya sebatas pada saat kita debat aja, diskusi. Bukti apa? Saya sampaikan ke Rudi apa, Rud, kamu nggak usah lagi banyak cerita di Komal atau di mana gitu, ya. Karena kenapa? Ya kamu masih punya anak kecil. Saya sudah terlanjur dilaporkan. Jadi kamu nggak usah terlalu banyak goyang. Kan tujuan kalian kan Bang Suma. Bang Suma sudah kalian laporkan. Ya sudah, tinggal tunggu proses hukumnya saja. Nah kamu nggak usah lagi goyang sana kemari. Fokus aja kepada donasi untuk membantu Rudi Simamora. Coba bayangkan. Wallahi dengan hati ikhlas saya katakan begitu, Rud. Sudahlah, berhentilah itu. Jangan kau panas-panasi umat Islam.
target kalian kan Bang Suma. Bang Suma kan sudah kalian laporkan. Sudahlah, nggak usah lagi kau perbanyak masalah. Cencong sana sini, bla bla bla. Iya Zoom, ini terakhir Zoom. Karena saya tadi sempat terpancing. Sudahlah, aku bilang Ruth. Cukup Bang Suma aja, kamu jangan. Kalau sampai ada apa-apa denganmu, anakmu, si kecil, istrimu gimana? Iya si Zul, kata dia gitu. Nah, ini kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi coba? Tapi rupa-rupanya Rudi, chat-chat saya itu disampaikan ke Dosma. Artinya memang orang-orang kafir ini memang susah untuk dipercaya gitu. Susah untuk dipercaya. Saya chat-chat saya kepada staff saya juga, tim-tim saya, maksud saya anak-anak api, nggak ada yang kusampaikan sama mereka. Ada nggak kusampaikan ke Bang Handi chat dengan Rudi? Ada nggak? Ini chatku sama Rudi, ini chat. Nggak ada kan? Nggak ada. Padahal sejatinya beliau yang chat duluan. Bagaimana ini Zoom? Waduh, ini kayak kelihatannya ada di belakang, ada yang main di belakang layar ingin mencelakakan kita. Wallahi Rudi ngomong kayak gitu dan chatnya masih ada. Tapi liciknya dia, untung saya screenshot chatnya. Liciknya dia hapus, chatnya itu ditarik. Dia ternyata dikasih timer sekian detik menit terhapus. Untung saya masih ada sedikit pikiran kelihatannya ini sengaja untuk mencari materi. Tapi saya ikhlas, saya sampaikan ke Rudi waktu itu. Ini loh Rod, udahlah Rod. Kalau kau bisa mengamankan, insya Allah pun saya bisa mengamankan. Karena ini berbicara mengenai agama. Ini berbicara mengenai keyakinan. Negara kita ini harus aman. Jangan kita recoki dengan hal-hal seperti ini. Kamu tampil mewakili agamamu dengan mengatasnamakan agama kasih. Saya tampil mewakili agamaku dengan simbol rahmatan lil alamin. Dua agama yang masing-masing memiliki misi. Nah, kau bisa menenangkan kemudian jemaahmu. Insya Allah pun saya bisa untuk menenangkan teman-teman saya yang di lapangan. Nah, akhirnya waktu itu dia ketakutan. Kayaknya ada di belakang kita yang ingin menghancurkan kita ini Zuma. Kayaknya sengaja kita mau dihancurkan Zuma. Ya saya iyakan aja. Kemungkinan sih. Kemungkinan aku bilang. Ya sudah makanya bagaimana caranya supaya Ratu Ento ini aja yang kalian kandangin. Tapi dengan catatan kalian harus menang di persidangan. Karena kami mau maju membantu beliau. Tapi kuasa hukumnya mengatakan Ratu Ento nggak mau kalau api yang masih. Ya sudah. Nah, cuman si Dosma ini memutarbalikkan fakta. Seakan-akan kami yang memicu sampai mereka menangkap. Padahal belum terjadi apa-apa, dari api belum ikut serta, mereka sudah melakukan ultimatum dan pelaporan. Pagi kita ada live sama Ratu Ento, ternyata sorenya mereka sudah rencanakan untuk penangkapan. Nah itu dia teman-teman. Jadi artinya kita umat Islam ini ketika terjun di dunia debat seperti ini sifatnya adalah mengkanter. Contoh, ketika si logika ini melakukan aksi-aksi penghinaan yang begitu luar biasa terhadap saudara Kristen. Pertama saya tampil di komalnya dia. Saya tampil. Untuk apa saya tampil? Bukan untuk mendukung. Saya menasehati dan videonya itu ada. Saya nasehatin dia. Jangan kemudian kau melakukan ini merusak. Bagaimana nanti kalau dari Kristen ada juga yang menggunakan atribut kayak begini menghina Rasulullah. Terbukti betul. Tiba-tiba muncul orang-orang kayak si Joseph menggunakan sampai hari ini. Itu fakta. Aku nasihatin waktu itu. Saya katakan, saya hanya mengingatkan. Tapi kalau kamu tidak mau indahkan, ya sudah. Berarti saya berlepas tangan. Kami lepas tangan. Nah, keluarlah saya dari komal itu. Beberapa bulan kemudian anak ini menghilang. Muncul tiba-tiba injak Bible. Apa yang saya lakukan? Saya dukung? Enggak. Ada surat saya, kemudian saya langsung perintahkan sekretaris API keluarkan surat peringatan mengutuk keras tindakan pengijakan Bible. Dan surat itu masih ada sampai sekarang sebagai dokumen kita. Bentuk apa? Bentuk peduli ketentraman dan kedamaian di Indonesia ini. Ada nggak dari kalangan Kristen kemudian yang melakukan hal yang sama terhadap Sofiatul? Ada nggak? Dari mereka ada nggak? Kalau mereka sekarang menggaungkan kemudian toleransi dan seterusnya, kemana Dosma? Kemana Dosma pada saat orang-orang Kristen ini menginjak Bible?
Kemana dia? Kemana Dosma pada saat kemudian si Kace melakukan penistaan kepada Al-Quran? Kemana Dosma pada saat kemudian Paul Zong menghina Islam, menghujat Islam, melakukan penistaan terhadap Allah? Kemana Dosma kemudian ketika Saifuddin Ibrahim melarikan diri sampai ke Amerika? Kemana Dosma ketika Dewa siapa tuh Dewi Bulan melakukan penistaan dan penginjakan Al-Quran? Kemana dia? Kalau dia adalah orang toleransi, kalau dia cinta kepada negara ini, kalau cinta kepada keutuhan negara kita ini, mana? Kemana? Tak ada satupun dari apologet Kristen, atau dari pendeta, atau dari persekutuan, atau praktisi Kristen, atau gereja, atau apologet Kristen yang melakukan kemudian pengutukan terhadap apa yang dilakukan oleh penghujat-penghujat Islam, dalam hal ini yang menginjak Al-Quran. Bandingkan dengan kami membela kemudian, kami membela akidah kami membela kemudian tauhid kami membela Tuhan kami membela Nabi kami membela kitab suci kami. Tapi pada saat yang demikian ada di kalangan umat Islam yang menista Kristen secara terang-terangan, maka kami pun tidak pandang bulu, kami tidak tebang pilih. Yang Islam pun kami berikan ultimatum, mengutuk keras tindakan dia. Kalian kemana? Jangankan kemudian untuk memberikan kutukan atau sanggahan atau semacam pembelaan atau semacam pelarangan atau semacam teguran kepada orang Kristen yang menginjak Bible, malah kalian ciuman kudus dengan yang menginjak Biblemu. Itu artinya memang kalian itu ada rada-rada sakit. Yang menginjak Bible kalian ciuman kudus, berkongko-kongko sekarang. Coba, jangan kamu pikir orang-orang di negara ini bodoh. Jangan kau pikir semua orang bisa kalian bodohi. Jangan kau pikir semua polisi itu bisa kalian bodohi. Jangan kau pikir kayak gitu. Wah, kita laporkan aja ini Bang Suma, pasti bisa kita ini. Kita ada bintang 1, bintang 7, bintang timur dan seterusnya. Kita pasti menang. Jangan kayak gitu. Negara ini bisa melihat, aparat juga bisa melihat. Keadilan dan kebenaran itu pasti akan tetap di depan. Tidak bisa kalian menundukkan kebenaran itu dengan tipu-tipu kalian. Mana kalian ketika kemudian Sofiatul injak Quran? Mana? Mana? Coba buktikan. Si Dosma dengan grupnya, partnernya mana? Hadir kalian pada saat kemudian orang-orang ini menghujat Islam sampai mereka masuk ke penjara. Yang ada cuma pengacara-pengacara dari Islam kok. Advokat dari Islam juga nya. Mana kamu yang toleransi katanya? Mana? Buktikan. Tak ada. Tapi giliran kemudian umat Islam, pendebat yang mengaku-ngaku sebarisan dengan kami, menginjak kitab kalian, organisasi satu-satunya di atas muka bumi ini, yayasan yang ada di atas muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia, hanya apologet Islam Indonesia yang mengutuk keras tindakan logika alias Muhammad Taufik. Kalian kemana? Kalian kemana? Wahai yang mengaku toleransi, mana kalian? Mana coba? Sekarang malah kau kirimkan duit, kau kasih duit, kau ongkosi untuk ke Medan. Cie. Parah kalian itu. Kitab sucimu digitukan. Nah sekarang yang membela kitab sucimu, yang membela kitab yang kau anggap suci, malah kau laporkan. Hebat kali kan? Hebat kali. Nah, apa ini cerminannya kira-kira? Kira-kira kalau orang yang pakar hukum, orang yang punya ilmu kejiwaan, ini kira-kira apa ini yang sedang kalian pertontonkan ini? Ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, ini masalah agama. Agama itu bukan punya Bang Suma aja. Islam itu adalah milik mayoritas penduduk Indonesia. Dan yang kita pertontonkan selama ini siang dan malam 24 jam itu ditonton hampir seluruh rakyat Indonesia. Dari yang paling tinggi jabatannya sampai rakyat jelata. Itu menonton kita. Jangan kau anggap mereka bodoh. Jangan kau anggap pemerintah ini adalah bodoh. Enggak. Pemerintah akan tahu. Pemerintah akan paham. Kenapa kemudian orang-orang ini melakukan tindakan seperti itu? Karena kalian datang ke tempat kami bagi-bagikan baju. Kalian yang melakukan, kalian yang datang, kalian pula yang melaporkan. Kan lucu. Nah ini dia. Harusnya yang kalian berantas itu yang kayak Agatha. Itu yang kalian berantas itu orang kayak gitu. Mulutnya berbicara tanpa dalil. Penghinaannya sampai ke ubun-ubun. Menyakitkan hati umat Islam. Coba kalau apologet Islam ini tidak ada. Kalian aja yang berkoar-koar kemudian. Ada yang bisa menjamin rumah kalian nggak diseruduk sama umat Islam?
karena kesakitan hati mereka, karena hujatan dan penistaan kalian. Ada yang bisa jamin? Nggak bisa kalian menjamin. Buktinya anak Batak kemarin. Coba, itu belum seberapa loh itu. Belum seberapa. Umat Islam kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, jangankan ente, Belanda dengan lengkap senjata tank saja, dengan senjata bom beruncing bisa dihipuskan di tanah kita ini. Apalagi kalau cuman kalian aja. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Sekarang yang kita butuhkan adalah kepedulian kalian untuk kemudian tidak terjadi kisru. Kepedulian kalian yang kita butuhkan ini. Coba Anda lihat, jangan kamu lihat pertengahannya. Wah, Bang Suma mengatakan ini. Jangan lihat. Lihat awalnya, muaranya yang kamu lihat. Siapa yang memicu ini semua? Hah? Siapa yang memicu? Seberapa banyak orang Islam, apologet Islam yang dipenjara karena menghujat? Ada. Coba sebutkan, satu orang. Sebutkan. Ada. Ada. Dan saya bisa menyebutkan berapa banyak Kristen penghujat Islam yang sudah dipenjara hari ini. Teman-teman kalian kalau tidak kabur, mereka sudah ada di penjara juga. Saipudin, Paul Zong, Dewa Bulan, kemudian masih banyak lagi yang lain. Edi Sidabutar, masih banyak yang lain. Tapi di umat Islam ada enggak? Lina Wijaya sekarang sudah ada di Singapura. Tuh cerminannya tuh, tengok itu. Tengok aja tuh. Setelah puas menghina, menyakiti hati umat Islam, sekarang sudah ada di Singapura. Ada pitinya barusan. Kamu mau ketemu di mana? Singapura boleh, Malaysia boleh, di mana Thailand boleh. Kan enak kali ngomongnya kan. Setelah menghujat, menyakiti hati umat Islam, membuat kita saling kacau satu sama lain, terbang. Nah itulah dia. Seenaknya kan. Enak kali. Kayak negara ini milik neneknya aja. Ya. Apa nggak sadar? Apa kalian sadar bahwa ketika kemudian ini terjadi terus menerus, apa ujungnya kira-kira? Aku mau tanya sama kalian. Kalau ini terus menerus terjadi, kira-kira apa ujungnya? Si Dosma, kira-kira kalau ini terjadi apa ujungnya? Kamu melapor nih, umat Islam juga melapor. Kamu lapor lagi, umat Islam juga melapor. Kamu lapor lagi, umat Islam melapor juga. Kamu lapor lagi, umat Islam melapor lagi. Begitu aja terus. Ah, masa? Gak mungkin begitu terus. Aku gak yakin. Aku gak yakin. Aku gak yakin. Aku gak yakin hanya akan begitu terus sampainya kau jadi artis. Habis lapor joget, habis lapor joget. Tidak sesederhana itu. Hey! Ini masalah agama Islam, Bung. Ini sara. Agama Islam itu gak bisa dianggap cerita-cerita biasa. Bahwa kau seenaknya kemudian melaporkan orang selesai masalah. Enggak. Enggak sesederhana itu, Bung. Ini masalah akidah kami umat Islam. Kalian menginjak-injak akidah kami. Dan kau tahu sendiri kalau akidah umat Islam yang diserang, mending kamu serang yang lain. Asal jangan akidah kami umat Islam. Berbeda dengan kalian. Kalian Tuhannya, kalian di dalam Bible dinista, dibunuh sama orang Roma, kalian malah bersuka cita kan? Beda dengan kami. Kau hina Tuhan kami, mati. Mati jawabannya. Jadi jangan kau pikir melapor, dah joget, kemana-mana kau joget, di atas mobil kau joget. Kamu pikir sesederhana itu? Melaporkan Bang Suma, kemudian umat Islam kamu pikir tidur? Hah? Kamu laporkan Bang Suma, oh umat Islam tidur, umat Islam tepuk tangan, tahu. Kamu pikir umat Islam itu senang dengan tindakanmu melaporkan saya? Kamu pikir sesederhana itu? Ayo kita sudah hubungi Kanit, kita sudah hubungi penyidik. Habis itu kalian foto-foto dengan orang-orang hebat kalian, terus nyanyi-nyanyi. Cuman segitu doang. Udah gitu selesai. Kamu pikir udah sederhana kayak gitu? Habis itu kau fokus lagi menjadi marketing. Laporkan orang, habis itu kau jadi marketing, habis itu jadi kau pengacara. Kayak gitu aja. Kamu pikir umat Islam itu bodoh? Hah? Umat Islam juga akan melakukan tindakan pelaporan. Bagus kalau bukan kau yang dilapor. Tapi saya lihat ini teman-teman di lapangan sudah siap-siap untuk melaporkan kamu secara serentak. Aku nggak tanggung jawab. Aku tidak tanggung jawab. Saya, Bung, dilaporkan agamaku. Agamaku, Bung. Jangankan kau laporkan, kau bunuh pun saya ikhlas. Agama. Umat Islam itu mati dalam memperjuangkan agama. Wah, itu impian setiap Muslim. Jadi jangan kau coba-coba menguji kami. Jangan kau coba-coba menguji kami, jangan. Ini bukan masalah tanah, ini bukan masalah sengketa tanah, bukan. Bukan masalah warisan, bukan. Ini bukan masalah jabatan, bukan. Ini bukan masalah RT RW, bukan. Ini masalah akidah.
ini masalah agama, dan yang kau sentuh adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu. Camkan itu. Camkan itu. Ya. Jadi jangan kau pikir melaporkan, dah selesai joget. Joget lagi, umat Islam melaporkan. Besok kau lagi yang melaporkan. Besok umat Islam lagi melaporkan. Besok umat Islam kalian lagi. Besok umat Islam lagi. Begitu aja terus maksud lo. Itu endingnya gitu loh. Sampai kau sudah dikenal nanti, oh artis pelapor kemana-mana gitu loh. Itu yang kau inginkan. Apa kau pikir setelah kemudian kau melapor, teman-teman apologet Islam diam? Enggak dong. Atau kau berpikir hanya kamu yang punya duit? Oh enggak, kami juga punya duit. Atau kau berpikir, cuman kita yang punya pengacara? Kita juga punya. Atau kau berpikir hanya kami yang punya bintang? Oh jangan salah, kita juga punya dong. Jadi apa intinya? Apa intinya? Oh mau memenjarakan Bang Suma. Selesai sampai situ. Terus kalau Bang Suma sudah keluar dari penjara, gimana dong? Berhenti jadi apologet? Oh enggak lah, itu mustahil. Itu mustahil terjadi. Jadi gimana solusinya sekarang? Ya sekarang saya kembalikan ke kamu. Kamu yang membunyikan musik. Kami hanya mengikuti iramanya. Goyang kiri, goyang kanan. La ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri. Muhammad Rasulullah. Itu ajanya. Ikut kami. Kau mau putar musik apapun, kami ikut berdendang. Kami ikut berdendang. Kamu yang punya kewajiban memadamkan, menghentikan musikmu. Ya, selama kau masih bunyikan musik, selama itu juga kami akan bergoyang. Ayo goyang, keraskan musiknya sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana goyangan umat Islam. Goyangkan musikmu, putar musikmu sekencang-kencangnya, biar kau lihat bagaimana jogetan kami, goyangan kami. Ya, jadi jangan kau pikir dengan semudah itu melapor, habis itu kau melenggak seperti Lugat Tambunan gayamu. Jangan, jangan. Kau pikir dulu efeknya ke depan kalau mau berbuat. Efeknya dan latar belakangnya apa ini bisa terjadi. Kau pikir itu dulu. Baru kau berbuat. Nah sekarang kau sudah berbuat. Tinggal kamu. Kapan mau menghentikan musiknya. Karena kami akan tetap bergoyang. Sekarang saya kembalikan kepadamu. Silakan aja. Kau lihat Agatha. Kau lihat Lina Wijaya. Kau lihat si CP, kau lihat kemudian Sopiantul, kau lihat Dewa Bulan, kau lihat semua RK, kau lihat Pak Bom Bom, semuanya kau lihat kan? Matamu gak buta kan? Sekarang kau mengatakan apa di pitimu itu? Habis ini saya juga akan melaporkan orang Kristen, penghujat Kristen. Wah, itu cerita basi. Sekali lagi saya katakan, kamu belum lahir, strategi perang kayak gitu kami sudah paham. Ya, kami udah paham. Kau belum lahir, masih berbentuk embrio. Strategi perang itu kami sudah paham yang kayak gitu-gitu. Nah, coba kau lihat di si Bom Bom sekarang. Apa kamu nggak kasihan? Lihat si Bom Bom itu. Ayolah teman-teman, ayolah lembaga Bible. Kita ini kan umat yang bersaudara. Di negara kita ini kan ada 6 agama yang diakui. Marilah kita saling bersatu, memperjuangkan kemudian tanah air kita. Saya ini misalnya datang orang Israel, saya akan mati untuk negara saya. Saya ini orang Sulawesi Selatan, saya ini berdarah Toraja. Saya akan lebih cinta kepada negara saya daripada Israel. Padahal kemarin-kemarin pada saat Palestina dan Israel ada masalah, dia yang paling teriak kencang menghina Palestina. Bahkan Papua mau dibuatnya sebagai tanah Injil Israel kedua. Sekarang mari kita bersatu, jangan lagi ada debat. Panjang videonya itu, saya sampai terkekek-kekek menonton, terbahak saya nonton itu. Nah ini akibat dosma ini, akibat sidosma, akibat sidosma. Kalau kamu orang bijak, kamu orang berilmu, kamu orang intelek yang paham benar-benar hukum, bukan hanya sekedar baca undang-undang. Harusnya ketika engkau ingin memperbaiki, kamu tahu apologet Islam itu ada pimpinannya,
ada komisarisnya, bla 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 dan seterusnya. Dia adalah organisasi, dia yayasan resmi yang dilindungi oleh negara. Nomor HP Bang Suma itu di mana-mana orang tahu. Kau tinggal hubungi saya. Bang Suma, ya paman, saya salah seorang pengacara bang. Apa masalahnya? Ini bang, kalau saya melihat begini terus nanti terjadi, bagaimana kalau kita duduk bersama, apologet teman-teman polemikus Kristen dan apologet Islam duduk bersama yuk sebelum sesuatu ini lebih jauh. Oh bagus. Anda siapa? Saya pengacara. Oh ya bagus itu. Tapi ingatkan dulu teman-teman Kristen kita. Sudah bang, mereka udah siap. Daripada nanti jadi kayak begini ujungnya. Mending kita hentikan saja. Dan kalaupun ada diskusi, kita bikin MOU. Tata cara diskusi yang baik. Hilangkan ini, hilangkan kata ini, hilangkan kata ini, bla bla bla. Kita bikin koridor. Itu baru orang ngerti hukum, melek hukum. Jangan kayak orang baru keluar dari goa hantu. Begitu masuk, tak, lihat orang perang, wah yang siapa yang salah, yang paling besar mulutnya itu yang salah. Padahal yang paling besar mulutnya teriak, yang lain kecil suaranya karena kakinya keinjak kaki meja, bahlul. Karena penistaan kalian itu yang terlalu kencang terhadap Tuhan kami, terhadap Nabi kami, terhadap agama kami, maka kami menyuarakan kencang. Kata Opung Rambe, guru kami, ya kalian itu marah karena kalian itu adalah satu suku yang hebat suaranya. Keras katanya, tapi Bang Suma, ayam jantan dari timur ternyata suaranya jauh lebih menggelegar, membuat hati mereka sakit. Meskipun sebenarnya padahal hatinya mereka tahu bahwa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Gitu loh. Itu kalau kamu orang yang melek hukum, bukan cuma baca undang-undang. Harusnya kamu lihat, oh ini bahaya ini. Negara kita ini tidak bagus kalau kayak gini terus. Ayo mari. Katanya cabangnya 10. 10 cabang loh. Kalau 10 cabang ini semua teriak menyampaikan, apologet Kristen, berhenti, kami dari persatuan apokat ini bla bla bla. Jangan kayak gitu caranya. Begini. Buat seminar, undang para apologet, kami dari tim pengacara Indonesia, bla 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 bla, mengundang dari API, mengundang dari ini untuk duduk bersama membicarakan bagaimana cara debat yang baik. Itu baru orang hebat. Itu baru orang yang melek hukum. Kalau cinta negara ini bukan melapor habis itu joget sana joget sini kayak orang lebay, kayak cucok. Kayak cucok deh. Mana-mana joget, mana-mana kayak apa aja memuntah liatnya. Gak ada orang pengacara kayak gitu. Pengacara itu punya dedikasi, punya wibawa yang berkarisma. Ini malah kayak cencorang. Ya mohon maaf saya harus bilang kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada keputusan dari kalian, kami dari apologet ini pasti ikut, pasti nurut. Kenapa? Karena yang tujuan utama berdirinya apologet ini, nanti kamu lihat anggaran kami, anggaran belanja kami. Bagaimana kemudian API ini berdiri? Itu di situ adalah mengajak orang-orang berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Tapi ini tidak bisa terrealisasi karena lawan diskusi kita adalah orang-orang kesurupan semua. Coba kamu lihat Sidosma, kalau saya naik di Komal Kristen, apa yang kamu lihat di situ? Tontonan apa yang kalian lihat? Semuanya menggonggong seperti apa itu? Seperti ayam. Ayam tidak menggonggong ya? Semuanya bicara, di-kick, di-mute, di-kick, di-mute. Itu tengoklah itu. Sementara coba lihat Komal-Komal Islam. Lihat, perhatikan, buka matamu untuk mendengar, buka mulutmu untuk melihat. Ya? Kau lihat di situ bagaimana Komal-Komal Islam, santun. Kalaupun ada yang kurang ajar langsung diturunkan. Santun, memberikan waktu, memberikan ruang untuk orang-orang Kristen, teman-teman Kristen berdiskusi dengan baik. Nah, perhatikan kalau Bang Suma pergi di Komalnya Oten, kayak Komal setan. Kamu nggak menilai dari situ. Harusnya kamu mengambil tindakan itu. Gini caranya nih, diskusi kalian itu bisa mengakibatkan ini. Kami dari praktisi hukum menginginkan kedua belah pihak diskusinya begini. Bisa tidak kita membuat keputusan, kita susun strategi debat kita supaya menjadi elegan, bisa menjadi edukasi bagi anak bangsa. Nah itu baru. Ini enggak, lapor joget. Cih. Gimana sih orang ini? Saya kira begitu teman-teman. Pada akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa ending daripada ini semua hanya bisa berakhir ketika kemudian Sidosma
memadamkan atau mematikan atau menghentikan musiknya. Kalau musiknya sudah dia matikan, maka kita pun berhenti bergoyang. Karena sejatinya umat Islam itu diperintahkan faqatilu auliya asyaitan, perangi syaitan. Apabila setannya kemudian sudah bertobat, setannya sudah angkat tangan, setannya mengatakan ampun, damai, maka kewajiban tugas umat Islam itu untuk apa? Untuk melindungi mereka, mengayomi mereka. Nah, itu Islam itu kayak gitu. Selama kamu masih bermusik ria, selama itu juga kami akan goyangkan. Oke, goyang kanan, goyang kiri, la ilaha illallah. Goyang kanan, goyang kiri, Muhammadar Rasulullah. Tanpa kau hentikan musikmu, kami akan tetap goyangkan apa yang kamu mau.